Temuan cairan putih yang terdapat pada tubuh Sevi Ayu Claudia, ojol wanita yang ditemukan tewas terbungkus kardus di Gresik akhirnya terungkap. Berdasarkan hasil laboratorium kedua yang keluar pada Rabu 30 Juli 2025, cairan yang ditemukan pada alat vital Sevi dipastikan milik korban bukan pelaku. Sehingga dalam kasus ini polisi menyimpulkan bahwa tidak ada terjadi kekerasan seksual terhadap korban. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Gresik, AKP Abid Uwais Al-Karni Aziz, tepatnya di Mapolres Gresik pada Rabu. Untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan rekan wartawan dari Tribun Gresik, yaitu rekan Willy Abraham. Halo rekan Willy, bisa dijelaskan bagaimana hasil laboratorium atas temuan adanya cairan putih pada bagian vital Sevi rekan? Ya, Arin, dapat disampaikan ya hasil laboratorium forensik yang menunjukkan ada awalnya temuan cairan putih di alat vital korban, karena memang korban ini saat ditemukan hanya mengenakan celana jenis legging abu-abu, kaos hitam, dan jaket levis, tidak mengenakan pakaian dalam. Kemudian ditemukan cairan putih di alat vital korban. Nah, ini yang mengundang pertanyaan apakah korban ini sempat menjadi korban kekerasan seksual. Namun setelah dilakukan uji laboratorium forensik, setelah diambil sampelnya, pertama memang cairan ini bentuknya memang seperti sperma ya, tapi ketika diuji labor yang kedua, cairan ini identik dengan korban. Bisa dibilang ini merupakan milik korban, bukan milik dari pelaku, sehingga ini menepis dugaan adanya tindak kekerasan seksual yang dialami oleh korban Sevi saat peristiwa atau saat dihabisi oleh tersangka Syahrama alias SR di sebuah tempat fotokopi milik tersangka SR di Urang Agung, Sidoarjo. Seperti itu, Adin. Rekan, apakah Polres Gresik mengungkap penyebab munculnya cairan putih di tubuh korban ini? Apakah korban dan pelaku ini sebelumnya sempat melakukan hubungan seksual atau bagaimana, rekan? Ya, Adin, diketahui dari hasil pemeriksaan memang korban ini meninggal ya, setelah dipukul sebanyak 8 kali di bagian kepala. Namun ternyata tersangka Syahrama ini juga melakukan tindakan kekerasan lainnya, yaitu dengan mencekik korban. Ini tujuannya saat itu untuk memastikan bahwa korban ini meninggal dunia. Nah, pada saat melakukan tindakan mencekik tersebut, ya, itu yang menyebabkan cairan yang ada di tubuh korban Sevi ini keluar dan memastikan bahwa Sevi ini telah meninggal dunia. Dan setelah itu barulah jasad Sevi diikat, dibungkus kantong sampah plastik warna hitam, dan dibungkus kardus seolah-olah seperti paket, kemudian diikat dan ditali rafia, kemudian dibuang di wilayah Gresik. Dan ada beberapa fakta baru yang kemarin disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Gresik hasil dari pemeriksaan tersangka Syahrama yang awalnya mengaku menyetorkan uang untuk dijadikan PNS oleh korban, dan ternyata kemarin setelah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman, kemudian menggali jumlah saksi, menindaklanjuti keterangan dari tersangka atau mendalami keterangan dari tersangka Syahrama, diketahui bukan tawaran sebagai PNS, melainkan hanya sebagai seorang cleaning service di salah satu perusahaan di Sidoarjo. Kemudian Syahrama ini juga sempat menagih sebelum terjadi peristiwa pembunuhan yang terjadi pada Sabtu kemarin, dan kemudian Polres Gresik juga telah memeriksa kurang lebih dari 6 saksi ya, selain keluarga dari tersangka, kemudian ada teman dari tersangka yang ikut mengantar dan hanya dikasih tahu oleh tersangka bahwa sedang membawa paket tembakau. Kemudian ternyata ada orang yang mendengar saat Sevi ini dianiaya menggunakan alat pemotong kertas dari besi yang menyebabkan Sevi meninggal dunia. Demikian, Ari. Baik, terima kasih rekan Willy, jurnalis Tribun Jatim atas laporannya, dan selamat melanjutkan tugas kembali. Kemarin kita kirim 3 sampel yang diuji, yaitu kuku, terus toksikologi maupun swab vagina. Nah, kami sampaikan yang pertama yang untuk terkait dengan
kuku itu identik memang dengan DNA korban ataupun jenazah. Terus yang kedua, hasil dari toksikologi ini kami masih menunggu karena masih berproses, karena lumayan lama terkait dengan hasilnya keluar. Terus yang terakhir terkait dengan swab vagina yang pada saat kenapa kita kirim terkait dengan swab vagina itu karena memang pada saat kita temukan di TKP, pada saat kita lakukan olah TKP dan otopsi, memang korban itu kan tidak menggunakan pakaian dalam, sehingga kita juga timbul kecurigaan terhadap apakah korban ini diperkosa dulu sebelum dibunuh, sehingga kita mengirimkan uji swab vagina itu, dan tadi alhamdulillah hasilnya sudah keluar. Penyampaian dari lapor menyampaikan bahwasanya cairan yang ada di dalam vagina korban itu memang pada saat diuji itu menandakan hal positif terkait dengan semacam sperma. Namun untuk mengetahui diuji kembali untuk mengetahui, jadi ada 2 kali uji. Pada saat uji pertama mengetahui ini merupakan cairan yang semacam sperma, tapi diuji yang kedua kalinya untuk mengetahui apakah di dalam cairan itu apakah sperma milik pelaku ataupun cairan vagina milik korban, seperti itu. Nah, tadi hasilnya disampaikan bahwasanya positif itu identik dengan milik dari korban ataupun jenazah. Setelah diuji lab, hasil dari lab DNA maupun dari cairan yang ada di vagina itu positif identik dengan milik korban. Jadi kita sampaikan bahwasanya tidak ada sperma dari pelaku yang berada di vagina dari korban itu. Pengakuan Syahrama alias SR, pembunuh Sevi Ayu Claudia, ojol wanita yang ditemukan tewas terbungkus kardus di Gresik, semakin berbelit. Jika kemarin SR mengaku tega menghabisi nyawa korban lantaran tak kunjung jadi PNS, keterangan terbarunya justru berbeda. Dalam hasil pendalaman Satreskrim Polres Gresik terkait keterangan tersangka, ternyata SR ini bukan diiming-imingi menjadi PNS, melainkan cleaning service oleh korban. Padahal sebelumnya ia mengaku sudah menyetorkan uang senilai 5 juta rupiah agar korban bisa membantunya menjadi PNS. Namun ternyata keterangan awalnya itu salah, dan Polres Gresik melalui AKP Abid Uwais Al-Qarni Aziz sudah mengonfirmasi hal tersebut pada Rabu 30 Juli 2025. Diketahui pula sebuah fakta baru, di mana ternyata tersangka ini merupakan seorang residivis kasus pembunuhan berencana. Ia berhasil dibekuk di sebuah rumah kontrakan di Dusun Bibis, Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Gresik pada Senin 28 Juli pagi. Penangkapan itu terjadi tepat setelah sehari kasus penemuan mayat ojol wanita Gresik, tepatnya pada Minggu 27 Juli. Mayat tersebut ditemukan dalam kondisi mengenaskan, terikat dan terbungkus lapisan plastik dan juga kardus. Dari Satreskrim juga mau meluruskan, karena beberapa hari kemarin setelah kita lakukan pemberitaan terkait dengan pengungkapan kasus, kami sampaikan bahwasanya yang kami sampaikan di awal terkait dengan penyampaian bahwasanya korban ini menawarkan pekerjaan terhadap pelaku, yaitu PNS, itu kami sampaikan tidak benar. Karena kemarin itu hanya berdasar dari keterangan tersangka. Nah, keterangan tersangka itu masih kami lakukan pengujian atau pendalaman. Karena keterangan yang kami sampaikan di awal itu, karena itu masih keterangan dari terdakwa. Setelah kita sampaikan interogasi mendalam, pemeriksaan mendalam terhadap pelaku, akhirnya pelaku juga menyampaikan bahwasanya itu bukan PNS, melainkan dia ditawari sebagai cleaning service di salah satu
tempat kerja yang ada di wilayah Sidoarjo. Jadi nanti secara rinci nanti kami sampaikan pada saat rilis secara resmi yang dipimpin nanti oleh Bapak Kapolres. Tapi kami mau luruskan bahwasanya penyampaian dari awal sampai dengan sekarang ini itu masih kami uji terkait dengan keterangan dari tersangka. Apa-apa yang disampaikan tersangka memang harus kita buktikan fakta-faktanya seperti apa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.